Salam dari kami di dunia mualaf. Ini dia perjalanan seorang pria terkenal. Ia bernama Ivan Agueli, dan namanya sesudah Islam yaitu Syekh Abdul Al-Hadi Al-Akili. Beliau merupakan seorang sufi pengembara Swedia, dan memiliki bakat seni yang luar biasa di bidang pelukis dan penulis terkemuka. Beliau pengikut Ibnu Arabi. Metafisikanya diterapkan pada studi esoterisisme Islam dan kemiripannya dengan tradisi esoteris dunia lainnya. Bagaimana perjalanan beliau dalam menemukan Islam, dan sekarang menjadi panutan yang disegani. Bismillahirrahmanirrahim. So welcome to what I think is the 21st episode in our ongoing series entitled Paradigms of Leadership, in which we look at various strategies by which Muslim men and women across the continents and down the Muslim centuries have been Syekh Ivan Agueli juga salah satu penggagas Rene Guénon ke dalam tasawuf, dan sebagai pendiri masyarakat Al-Akbariyah di Paris. Karya seninya adalah bentuk miniatur post-impresionisme, yang unik di mana ia menggunakan perpaduan warna, untuk menciptakan kesan kedalaman dan jarak. Gaya seninya yang unik menjadikannya salah satu pendiri gerakan seni kontemporer di Swedia. Ivan Agueli lahir sebagai John Gustav Agelii di kota kecil Sala di Swedia pada tahun 1869. Ia merupakan putra dari seorang dokter hewan bernama Johan Gabriel Agelii. Melalui ibunya, ia berhubungan dengan ahli metafisika Swedia di abad ke-18 Emanuel Swedenborg, antara tahun 1879 sampai tahun 1889. Agueli melanjutkan studinya di Gotland dan Stockholm. Sejak awal masa mudanya, ia mulai menunjukkan bakat seni yang luar biasa, dan ketertarikannya pada mistisisme agama. Pada tahun 1889, ia mengadopsi nama Ivan Agueli dan melakukan perjalanan ke Paris, di mana ia menjadi murid pelukis simbolis Émile Bernard. Sebelum kembali ke Swedia pada tahun 1890, ia mengambil jalan memutar ke London, di mana ia bertemu dengan sarjana anarkis Rusia Peter Kropotkin. Kembali ke Stockholm pada tahun 1890. Agueli bersekolah di sekolah seni di Stockholm di mana dia diajar oleh seniman Swedia Anders Zorn dan Richard Berg. Pada akhir tahun 1892, dia kembali lagi ke Paris, di mana dia berkenalan dengan penyair Perancis dan aktivis hak-hak binatang Marie Huot. Tahun 1830 sampai tahun 1946. Cendekiawan Muslim asal Swedia ini dikenal amat ahli dalam metafisika sufi dan mengenalkannya ke benua biru. Sebagai sufi, Agueli terkenal sebagai inisiator Rene Guénon dalam tasawuf dan ekspositor barat awal tentang metafisika yang dibawa Ibnu Arabi. Ia memang sangat mengagumi Ibnu Arabi. Sebagai pelukis sekaligus penulis, cendekiawan Muslim ini dikenal eksentrik. Banyak karya lukisan Agueli yang terkenal. Ilmu tasawuf yang ia kuasai rupanya ditumpahkan dalam kanvas. Reputasi Agueli sebagai pelukis sangat ternama di Swedia. Ia dikenal sangat kreatif dan gemar melakukan perjalanan. Dalam tulis-menulis, Agueli berkontribusi dalam buku World Wisdom serta menulis artikel Universality in Islam dalam kumpulan karya Universal Dimensions of Islam. Dalam artikel tersebut, Agueli menggambarkan sifat universalisme Islam yang selalu mengajarkan kebijaksanaan. Hingga kini, Agueli seringkali menjadi objek penelitian tentang perbandingan agama. Bahkan, pada Februari tahun 2011, artikelnya Universality in Islam dikaji dalam studi perbandingan agama yang kemudian diterbitkan kembali dalam bahasa Inggris dalam edisi Dimensi Universal Islam yang ditulis oleh Farid Nuruddin. Dalam aliran Sufi, Agueli dianggap mengarah pada tradisi Malamatiyah. Tradisi tersebut mengajarkan seseorang untuk merasa hina agar dapat meredam amarah. Dalam praktiknya, Malamatiyah banyak yang terjerumus negatif hingga terlalu ekstrim. Namun, Agueli menerapkannya dengan taraf biasa yang lumrah. Dia juga memiliki minat pada ajaran esoteris, yakni, hanya dimengerti beberapa orang tertentu. Esoteris mengacu pada batin, hakikat, dan substansi. Dalam ajaran Sufi, Islam esoteris bermakna ajaran agama yang menekankan aspek batin sebagai inti beragama. Aspek batin bertujuan pencapaian hidup selamat dan sejahtera dengan mendekatkan diri kepada Allah.
Ajaran esotris ini tidak mempermasalahkan simbol agama lain dan tidak memperdebatkan syariat sebagai tujuan. Namun, tidak pula menganggap enteng syariat. Selain memiliki minat luar biasa dalam ilmu tasawuf, Agueli juga sangat fasih dalam bahasa Arab dan Ibrani. Sebagai seniman, ia mempelajari tradisi seni Roma. Pasalnya, Roma bagi Agueli mengingatkannya pada cara nomaden dalam hidup, sebagaimana sifat nomadisme Islam, yang hidup tak kekal di dunia. Pemikiran Agueli masih dihormati para sufi Roma hingga kini. Mereka pernah membuat film dokumenter tentang sufi Roma di Makedonia. Film tersebut didedikasikan untuk menghormati sang guru sufi Eropa. Untuk melestarikan warisan agama dan ascetistik Agueli, terdapat situs web tentangnya. Web tersebut didedikasikan untuk mengumpulkan karya sufi dari Swedia. Seorang profesor studi Islam di George Washington University, Syed Hossein Nasr, tak segan memberikan sanjungan pada Agueli. Menurutnya, dialah sang pelopor tasawuf di benua Eropa. Abdul Hadi, sebagai Agueli dikenal di dunia Islam dan kemudian Eropa, harus diberikan haknya sebagai pelopor dalam pengenalan serius tasawuf ke dunia barat, ujar profesor yang merupakan warga Iran tersebut. Setahun sebelum meninggal, Agueli sempat dituding sebagai mata-mata Turki Utsmani oleh pemerintah Inggris. Ia pun dibuang ke Spanyol. Tanpa uang sepeser pun, ia tak dapat pulang ke tanah kelahirannya, Swedia. Ia pun kemudian meninggal pada tanggal 1 Oktober tahun 1917 pada usia muda, 48 tahun. Ia meninggal dunia di desa La Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spanyol. Jasadnya kemudian dipulangkan ke Swedia lalu dikuburkan dengan ritual Islam di kota kelahirannya, di Sala. Warisan Agueli, di Swedia, Agueli dikagumi sebagai pelukis kontemporer ternama. Sebagian besar lukisannya ditemukan di Museum Seni Rupa Nasional Swedia, Museum Seni Modern dan Museum Agueli di Sala. Pengaruh Agueli di Swedia terlihat jelas pada tahun 1969 ketika, pada peringatan 100 tahun kelahirannya, 6 lukisannya dicetak sebagai perangko oleh layanan pos Swedia. Agueli juga diakui sebagai pengaruh penting pada Guénon dan melalui dia dalam gerakan tradisionalis. Pandangannya tentang esoterisme Islam telah diadopsi secara luas. Museum Agueli di Sala memiliki koleksi karya seni terbesarnya, yang disumbangkan oleh dokter terkenal Sala, Karl Friberg, ke National Museum. Kesimpulannya dapat dipetik dan diambil hikmah tentang perjalanannya dalam menyiarkan dakwah di bumi Swedia dan sekitarnya. Ivan Agueli, merupakan cendekiawan Muslim yang kelahiran Swedia ini, memperkenalkan pemahaman tarikat dan tasawuf pada publik Eropa. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua, dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.